Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi anak-anak sepanjang 1 minggu bekerja yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak-anak. Dan pada Sabat ini, semoga anak-anak selalu berbahagia, tetap bersukacita, karena kita ingin menjadi seperti Yesus Kristus yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi. Mari anak-anak, kita nyanyikan bersama-sama. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga tentunya ikut bersukacita, berbahagia pada Sabat pagi hari ini melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada Sabat pagi hari ini. Anak-anak, tema cerita rohani anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang suka mengampuni. Dan pada Sabat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan judul Perkataan Yesus di Kayu Salib. Ayat bacaannya dapat kita baca di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Mengapa semua orang terlihat begitu serius? Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada yang sedang diadili. Malam itu, sesudah Yesus ditangkap, ia dibawa ke rumah imam kepala Kayafas untuk diadili. Semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi turut dalam pengadilan Yesus. Dan pengadilan itu pun dilanjutkan kepada Mahkamah Agama dengan Pilatus sebagai hakimnya.
dan atas tuduhan imam-imam kepala, yaitu, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Mereka membuat tuduhan yang palsu. Dan itulah cara pemimpin Yahudi untuk mencari alasan supaya Yesus dihukum mati. Sehingga sekalipun Pilatus berkali-kali Pilatus mengatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Namun, orang-orang Yahudi yang sudah dihasut oleh imam-imam kepala, mereka mendesak Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan cara disalibkan. Dan pada akhirnya, Yesus diputuskan untuk dihukum mati dengan cara disalibkan. Mereka kemudian membawa Yesus keluar kota, dan Yesus harus berjalan dengan memikul salibnya. Mereka menuju ke Golgota, tempat tengkorak. Anak-anak, Yesus sudah sangat menderita karena dipukuli, disiksa dengan cemeti, sehingga ia tidak kuat lagi untuk memikul salibnya. Lalu prajurit-prajurit Roma, mereka kemudian menyuruh Simon orang Kirene untuk membawa salib Yesus. Dan setibanya di Golgota, Yesus disalibkan. Paku besar kemudian menembus kaki dan tangan Yesus, sehingga darah yang begitu banyak bercucuran. Prajurit-prajurit Roma, mereka mengolok-olok Yesus, dan kemudian mereka membuang undi untuk membagi-bagikan pakaian Yesus. Bahkan pemimpin-pemimpin juga mengejek Yesus. Mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri." Juga para prajurit, mereka mengolok-olok Yesus. Bahkan mereka menyiram anggur asam kepadanya. Mereka mengejek Yesus dengan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Anak-anak, mereka telah berhasil menyalibkan Yesus. Walaupun Yesus diperlakukan dengan sangat tidak baik, ia dihina, ia disiksa, ia dipermalukan. Namun, Yesus tidak membalas perlakuan jahat mereka. Ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan hari itu juga, kira-kira jam 12, tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan rohani yang boleh kita ambil dari cerita kita pada pagi hari ini. Yesus dihina, ia disiksa, dikhianati, bahkan Yesus dihukum mati. Namun, Yesus tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan kepadanya. Sebaliknya,
Yesus mengampuni mereka. Bahkan sebelum kematiannya, Yesus berdoa agar Bapa di surga mengampuni mereka. Anak-anak, pernahkah engkau mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang lain, dari teman-temanmu, atau dari siapapun? Maka ingatlah apa yang Yesus lakukan. Berdoalah agar kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi orang yang memusuhi kita. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita selalu suka untuk mengampuni dan bahkan mengasihi orang lain, sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi kita. Anak-anak, sebagai ayat perenungan kita pada Sabat pagi hari ini, mari kita baca bersama dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 34. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Anak-anak, mari menjadi seperti Yesus Kristus, seperti lagu berikut ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah,
bahkan mengasihi musuhku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah akhir dari ruang cerita rohani anak pada Sabat ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Tolonglah, bantulah kami Tuhan, untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan bahkan mengasihi mereka, sama seperti Yesus yang sudah mengampuni dan mengasihi akan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah akhir dari ruang cerita rohani anak pada Sabat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk selalu suka untuk mengampuni dan bahkan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Mari hidup dalam damai dan sukacita satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Sabat depan. Dadah.